Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Putranet ya. Oke, kali ini ya, yang sebelumnya saya pernah membahas tentang isu tentang siakba ya. Yang kali ini saya akan bahas tentang e-coklit atau pantarlih ya. Pantarlih jadi pantarlih ini untuk pemilihan umum tahun 2024. Jadi apa perbedaan daripada coklit-coklit dari pemilu sebelumnya? Jadi pertama kita bicara di awal dulu, tahapan dan dulu pelaksanaan pantarlih sendiri, yaitu akan dilaksanakan pada hari Minggu 12 Februari 2023 sampai dengan hari Selasa 14 Maret 2023 ya. Terus apa yang perbedaannya? Pertama yaitu adanya menggunakan e-coklit. Jadi e-coklit ya, yang sebelumnya belum pernah, nah sekarang adanya e-coklit, jadi penggunaan aplikasi. Di situ ada 13 langkah. Nah untuk yang manual tetap seperti biasa, adanya 5 formulir manual. Mungkin ada perbedaan istilahnya saja ya. Yang dulu biasa dikatakan A KWK sekarang menjadi A daftar pemilih. Yang dulu dikatakan AA KWK sekarang menjadi daftar potensial pemilih. Tanda buktinya masih sama ya, tanda bukti pendaftaran pemilih, stiker jadi A stiker ya gitu kan. Terus juga adanya laporan, mungkin itu yang merupakan yang data manualnya ya. Jadi ini sumbernya ini kita menggunakan keputusan KPU nomor 27 tahun 2023. Baik, lanjut ya, kita bahas kelanjutannya. Jadi nah sekarang yang perlu diperhatikan juga itu peran daripada peran strategi pantarlih ya. Karena pantarlih itu, pertama, pantarlih adalah badan ad hoc yang langsung bersentuhan di masyarakat ya. Yang kedua, pantarlih juga menjadi kunci daripada kualitas daripada tahapan pemutaran data ya, karena bersentuhan langsung dan yang pertama kali bersentuhan dengan data. Yang kedua, daripada kualitas kerja pantarlih itu sangat berpengaruh terhadap akurasi, kemutakhiran, dan kualitas daftar pemilih, karena ya langsung bersentuhan itu. Berikutnya, nah sebelum pelaksanaan pantarlih itu ada 4 tahapan persiapan. Pertama yaitu diberikan bimbingan teknik ya, BIMTEK lah ya, BIMTEK yang hal-hal yang biasanya itu pertama tentang jadwal, tentang dokumen coklit, penyusunan rencana kerja, tata cara pelaksanaan, pemahaman cara pengisian formulir, tentang pemasangan aplikasi e-coklit dan juga dengan login akun ya, terus juga tentang cara penggunaan e-coklit ya. Nah, terus pemahaman juga tentang data pribadi yang mana yang harus dilindungi ya. Terus juga yang tidak kalah pentingnya itu tentang integritas daripada penyelenggara ya. Baik, lanjut tahapan berikutnya yang kedua yaitu tentang menyusun rencana kerja, yaitu sesuai dengan tahapan ya, karena kan tanggal 12 sampai dengan tanggal 14 itu harus selesai di rentan waktu itu ya. Terus selalu berkoordinasi baik ke PPS ataupun ke wilayah ya, ke Pak RT, Pak RW gitu kan, untuk berkoordinasi ya. Yang keempat yaitu sebelum bekerja, yaitu sebelum tanggal 12 Februari pantarlih itu harus sudah menerima dokumen-dokumen. Pertama, dokumen daftar pemilih, dokumen tentang daftar kosong ya, data potensial pemilih, tanda bukti, stiker, dan juga dokumen tentang laporan ya, pemelaporan, dan juga menerima atributnya tadi ada topi, ada rompi, di sini ada tanda pengenal, ada alat tulis, buku kerja, dan video tutorial ya. Lanjut. Nah ini dia yang dikatakan e-coklitnya. E-coklit tadi saya katakan ada 13 ya, ada 13 langkah penggunaan aplikasi e-coklit. Pertama, pemahaman dulu tentang fungsi akun. Sini akun itu bisa digunakan menggunakan mobil, berarti dengan HP ataupun menggunakan versi web ya, berarti bisa di laptop juga kalau seperti ini ya. Lanjut. Nah di sini pertama login, pastinya dipastikan punya akun ya, akun terdaftar, biasanya KPU yang membuat akun itu kan. Lanjut. Setelah berhasil login, datanya masih kosong, baru melakukan unduh data, karena ini menggunakan datanya sistemnya ada data lokal ya, data lokal jadi simpan di perangkat nanti. Lanjut. Nah setelah ini kita baru berhasil mengunduh data, kita baru cross check tentang datanya itu, tentang kesesuaian ya, kesesuaian nama TPS dan lain sebagainya. Langsung kita lanjut, karena di sini nanti kalau
mengubah itu diperlukan GPS lokasi, maka mengaktifkan GPS di perangkat kita ya, di HP kita. Yang kelima, tentang dicocokkan dulu pemutahiran data, melakukan coklitnya di sini. Ada coklitnya, pencocokan dan jadi pengecekan lah, dipanggil daripada nik, nama, nanti dicek, nanti kan udah benar atau ada perbaikan. Nah, ketika data sudah benar, maka udah cocok. Nah, baru di sini kan berarti kan data itu dianggap cocok, maka data itu disimpan gitu kan. Nah, ketika di sini ada terjadi data ini tidak cocok dalam kategori TMS, itu ada 8 kategori di sini ya. Ada meninggal dunia, ganda, di bawah umur, TNI Polri, atau salah penempatan TPS. Nah, ini dimasukkan ke TMS ya, untuk pemilih tidak dihapus lah, secaranya dicoret gitu ya. Nah, lanjut. Nah, di sini ketika ada perbedaan data dengan di lapangan, langsung dilakukan perubahan, terutama untuk alamat, untuk status pernikahan, disabilitas itu langsung. Nah, untuk perbedaannya di nik, nama, NKK itu harus lebih teliti ya. Harus dicek dulu identitas kebenarannya, fisiknya harus lihat faktanya, lihat EKTP-nya atau KK-nya harus dipastikan dulu, baru dilakukan perubahan. Nah, yang ke-9, ketika menemukan pemilih baru, nah jadi caranya langsung melakukan pencarian di gambar loop. Itu gambar loop bisa, yang disarankan menggunakan pencarian melalui nik ya. Kalau nama itu banyak mungkin susah ya, nama nik. Nah, ketika dipastikan nik itu tidak terdaftar, baru dimasukkan ke tambah data. Nah, setelah data ditambahkan, baru dilengkapi datanya biar menjadi pemilih baru. Kalau di formulir manual itu di data potensial pemilih ya, ini ya masuknya. Terus, nah setelah selesai baru cross check tentang hasil kerja, tentang rekapitulasi lah, disinilah kita bisa dicek di menu home ya. Yang ke-11, setelah selesai baru dilakukan sinkronisasi, upload ke sistem ya, diupload ke sistem dengan sign, dikatakan sini fitur sign all gitu kan, jadi untuk sinkronisasi. Nah, ketika sudah disinkronkan ternyata masih ada yang salah, baru dilakukan namanya fitur perbaikan lah, mana di menu perbaikannya. Ketika ternyata ada komplainan dari Pak RT, ternyata ini gitu kan, nah, tidak ada di menu perbaikan ya. Nah, setelah ini ada penjelasan juga tentang pengisian alamat TPS ya. Di sini ada teknik-tekniknya, nanti penjelasannya bisa diunduh lah, nanti saya akan upload juga di sini tentang ininya, tentang tutorial ini ya. Baik. Nah, sekarang masuk ke tahapan 2, yaitu selain daripada menggunakan aplikasi, juga menggunakan manual ya. Seperti biasalah, kalau di manual nggak ada terlalu jauh perbedaannya ya. Adanya penelitian, koordinasi penelitian pelaksanaan, seperti pengecekan ke rumah-rumah langsung, cek di formulir, yang cocok dicentang, ada yang salah dicoret, yang dibenarkan gitu kan, diperbaiki. Dan tentang penyandang disabilitas juga harus di cross check juga ya, tentang penyandang disabilitas itu, tentang karena biar nanti kalau ada disabilitas bisa difasilitasi sebenarnya gitu kan. Terus tentang EKTP juga dipastikan sudah EKTP atau belum. Lanjut tentang TMS tadi yang tidak memenuhi syarat ya. Terus tentang di sini tentang pemilih baru, daftar potensial tadi ya. Sekarang tentang tanda bukti, jadi diberikan tanda bukti yang ditandatangan oleh kepala keluarga atau yang ada di rumah lah dengan petugas ya, diberikan tanda bukti ya. Tanda bukti baru dipasang stiker, pemasangan stiker. Setelah itu Pantalih dianggap selesai kerja, membuat laporan, baik laporan buku harian ataupun membuat di laporan tentang model laporan ya, seperti itu ya. Di laporan coklitnya dibuat seperti sini ya. Ya baik, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan tentang perbedaan daripada coklit pemilu-pemilu sebelumnya dengan pemilu 2024 nanti ya. Ada perbedaannya, ada tadi itu ya, adanya penggunaan aplikasi e-coklit ya yang beriringan. Baik, mudah-mudahan bermanfaat, itu yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.